Okay, good morning, students. Now we meet again, still in chapter 3. We know what to do. Okay, I hope all of you in a good condition and prepare yourself to follow this subject. And I hope you always obey your teacher, especially your parents. Okay, anak-anak bapak, kita jumpa lagi di chapter 3. Masih di chapter 3. We know what to do. Tapi kali ini kita mempelajari subtitle yang kedua, yaitu to state rules and obligation. To state rules and obligation. As you know, we know about to state the rules and obligation in Indonesia. You say menetapkan peraturan dan keharusan, ya. To state rules and obligation. Oke. Menetapkan peraturan-peraturan dan keharusan. Oke. Keharusan, aturan-aturan yang harus kita ikuti. Ini beda dengan suggestion. Kalau suggestion tidak wajib kita ikuti. Kalau ini wajib atau harus kita ikuti. Oke, nah? Next. Kali ini kita menggunakan must. Must artinya harus, wajib. Yaitu sesuatu yang harus dilakukan. Oke? Atau dikerjakan. Jika tidak, akan ada konsekuensinya. Nah, kita menggunakan must. The pattern that you want to use, subject plus must plus verb 1. Okay? The second one, subject plus must be plus adjective or noun or adverb. Adjective kata sifat, noun kata benda, adverb kata keterangan. Sedangkan verb 1 ini adalah kata kerja. Lihat, pola pertama subject plus must plus verb 1. Pola yang kedua subject plus must be plus adjective or noun or adverb. Oke? Untuk membentuk kalimat negatif, kita menambahkan not setelah must. Untuk membentuk kalimat tanya, kita letakkan must di depan kalimat. For example, okay, Robert must wear his OSIS uniform on Monday. Oke, inilah contohnya. Robert harus memakai seragam OSIS-nya setiap hari Senin. Robert harus memakai atau menggunakan seragam OSIS-nya pada hari Senin. Jadi, you must not put on sandals during the school hours. Kamu seharusnya tidak menggunakan sandal selama pelajaran di sekolah. Itu dia ya. Must not. Udah. Next. Kemudian itu mengatakan tidak seharusnya. Must not itu, must not ini tidak seharusnya. Oke? Perhatikan. Must wear ini adalah kata kerja. Oke? Dikatakan tadi membentuk kalimat negatif, menambahkan not setelah must. You must not. Kamu seharusnya tidak memakai sandal selama pelajaran di sekolah. Oke, nah? Terus they must not be noisy in the classroom. Mereka seharusnya tidak ribut dalam kelas. Terus, she must be on time. Dia seharusnya tepat waktu. Kemudian kalimat tanya, must we obey the school rules? Apakah kita haruskah kita mengikuti peraturan di sekolah? Ya, jawabannya antara dua. Yes, we must. Atau no, we must not. Oke?
Apakah kita harus mematuhi peraturan di sekolah? Ya, kita harus patuhi. Oke, jadi kalau pertanyaannya di depannya ada mas, maka jawabannya antara dua, yaitu yes we must atau no we must not atau we mustn't. Perhatikan contoh percakapan ini antara si Dewa dengan si Dewi. We, is it Monday? Datang si Dewi. Yes, it is. Why? Oops, I forgot to put on my cap. Saya lupa bawa topi, cap. What? Do you forget that today we will have a flag ceremony? Apakah kau lupa bahwa hari ini kita akan melaksanakan upacara bendera? You must put on your cap, Dewa. Otherwise, you will get punishment. Kalau tidak, kamu akan mendapatkan hukuman. Datang si Dewa. Yeah, I think today is Tuesday. I know that. What should I do? Aduh, saya pikir hari ini hari Selasa. Saya tahu itu. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang sebaiknya saya lakukan? Well, you have 30 minutes to go home and take your cap right now. Oke, kamu sekarang punya waktu 30 menit untuk pulang ke rumah dan mengambil topimu. That's a good idea. I'll be back soon. Thank you, Wi. Oke, itu adalah usul yang baik. Saya akan segera kembali. Terima kasih, Wi. Oke, dan mention it. Gak usah bilang-bilang kayak gitu. Atau samarnya, terima kasih kembali. Nah, itu dia ya nak ya. Next. The other example. Contoh yang lain. Kalimat positif. Oke, kalimat positif atau positive statement. We must wear a uniform every day. Kita harus menggunakan seragam setiap hari. Oke. We must come on time to class and to the flag ceremony. Kita harus tepat waktu untuk masuk kelas atau mengikuti upacara bendera. We must keep our classroom clean and tidy. Kita harus menjaga kelas kita supaya bersih dan rapi. We must be a good and smart student. Kita seharusnya menjadi murid yang baik dan yang pintar. Oke, inilah kalimat positif. Ini semuanya kalimat positif. Now about negative statement. Kalimat negatif. We must not wear a uniform every day. Jadi kalau membentuk kalimat negatifnya setelah must ditambahkan dengan not. Itu dia ya. Perhatikan sama kalimatnya semua kan setelah must selalu diikuti oleh not. Setelah must itu ditambahkan not. Perhatikan kalimatnya nak. We must not. Oke, we must not. Oke, ini dia ya nak ya. We must not be a good and smart student. Oke nak ya. Untuk membentuk kalimat negatif setelah must ditambahkan dengan not. Hal yang mudah ya nak untuk membentuk negatifnya. Next, interrogative statement atau kalimat tanya ya. Bukan kalimat negatif, tapi ini Bapak salah. Ini bukan kalimat negatif, tapi ini kalimat tanya ya. Bukan kalimat negatif, tapi kalimat tanya. Di depan dibuatnya, must we wear a uniform every day? Apakah seharusnya kita menggunakan seragam setiap hari? Jawabannya antara dua, yes atau no. Setelah yes diikuti oleh we dan must. Setelah no diikuti oleh we dan must not. Nah, perhatikan ya nak. Cara membuat kalimat tanya, must-nya jadi di depan. Must. Must we come on time to class and to the flag ceremony? Pilihan jawabannya hanya dua. Apakah yes? Apakah
No. Oke. Selanjutnya, must we keep our classroom clean and tidy? Seharusnyakah kita menjaga kelas kita bersih dan rapi? Tetap. Jawabannya antara dua. Yes, we must. Atau no, we mustn't. Atau you must not. Oke. Terus, must we be a good smart student? Oke, ini must ya, must tambah. Ini tambah T ya. Tambah T. Yes, we must. No, we must not. Oke, itu dia. Perhatikan cara membuat negatifnya, cara membuat kalimat tanya ya. Kita merubah dari kalimat positif ke kalimat tanya ke kalimat negatif. Demikian juga bisa nanti kita rubah dari kalimat tanya ke kalimat positif ke kalimat negatif. Oke. Next. Kita langsung masuk ke yang namanya latihan. Latihannya kalian pilih mana opsi yang benar dari antara A, B, C, atau D. Ini semuanya mengenai yang namanya obligation, menggunakan must, ya kan? We bla 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 obey the school rules without exception. Jadi kamu isi apakah A, apakah B, apakah C, apakah D. Demikian juga nomor 2, nomor 3, 4, dan 5. Dan selanjutnya ini kalian kerjakan di double folio. Kalau double folio kalian masih muat, masih muat dia, di situ aja dibuat ya. Jangan langsung di double folio yang baru. Kalau masih ada banyak kosong di double folio yang sebelumnya kau pakai, kau gunakan, bisa lagi kau gunakan itu ya nak. Jangan terus beli yang baru. Kalau masih bisa digunakan yang lama, double folio-nya masih banyak yang kosong, silakan. Artinya anak-anak kami gunakan itu. Baru materinya, kalau anak-anak kami, Bapak mohon dicatat di dalam buku catatan ya. Oke. Terima kasih. Thank you for your attention. Thank you for your kinds. And I hope you always stay at home. And don't forget to study hard at home. Thank you very much. See you next week.